Shalom semuanya. Silakan duduk. Wow, luar biasa ya tadi penyembahannya. Sudah berapa lama kita tidak onsite ya. Saya bersyukur untuk jemaat yang dikasih Tuhan yang hari ini live streaming. Tuhan Yesus memberkati dan kita juga bersyukur jemaat Tuhan yang ada di tempat ini kita masih boleh beribadah. Itu semua karena anugerah dan kasih karunia-Nya. Mari Bapak dan Ibu sekalian. Sudah hampir 2 tahun kita melewati krisis. Amin. Banyak yang terjadi. Banyak yang tidak terduga ya, terjadi. Banyak rencana-rencana yang berubah. Banyak keinginan kita yang batal. Banyak yang semula juga kita peroleh. Tapi menjadi gagal. Di tengah situasi yang buruk, apapun, dimanapun, yang dibutuhkan adalah sikap tenang. Amin. Mari saudara sekalian yang mengikuti live streaming, tulis tenang, sikap tenang. Ada ilustrasi. Pada suatu hari ada seorang pemuda sedang mengemudi bersama dengan ayahnya. Di tengah perjalanan, awan menghitam, disertai hujan deras, lebat sekali. Dan badai begitu hebat terjadi di tempat itu. Beberapa kendaraan mulai berhenti, menepi. Dengan wajah yang gelisah, anak ini berkata kepada ayahnya, "Ayah, haruskah kita berhenti seperti yang lain?" Apa yang dikatakan ayahnya? "Teruslah mengemudi, nak. Semakin menakutkan, pohon-pohon tumbang, berjatuhan." Tapi ayahnya dengan tenang, "Teruslah mengemudi, nak." Beberapa kilometer kemudian, setelah itu, tiba-tiba hujan berhenti. Mereka ada di daerah yang kering. Matahari bersinar cerah. Ayahnya berkata, "Anakku, kalau engkau mau berhenti dan keluar, sekarang." Apa yang dikatakan anaknya? "Kenapa harus sekarang, ayah?" "Karena engkau akan melihat keadaanmu seandainya engkau berhenti di tengah badai." Akhirnya anaknya berhenti dan dia keluar. Dia keluar dan dia melihat ke belakang. Badai masih berlangsung. Dia membayangkan orang-orang dan kendaraan-kendaraan yang menepi. Mereka terjebak oleh badai. Anak itu mengerti bahwa kita jangan berhenti di tengah badai. Amin. Kita harus terus maju. Amin. Di situasi buruk apapun. Anak ini dan ayahnya keluar dengan tenang. Melewati badai. Dalam hidup saudara, Allah Bapa tidak pernah jemu-jemu untuk menyertai kita. Amin. Terutama ketika kita berhadapan dengan badai hidup. Amin. Begitu banyak terjadi. 2 tahun, hampir 2 tahun. Ada yang ditinggalkan suaminya, istrinya, anaknya. Ya, mungkin dalam keuangan, dalam rumah tangga. Inilah badai hidup kita. Mungkin juga kita tidak, anak-anak bermasalah. Tadinya rumah tangga tidak apa-apa karena keadaannya tidak baik, keuangannya tidak baik, akhirnya bercerai. Siapa yang luka? Anak-anak.
itu terjadi. Bukan itu saja saudara. Efeknya sangat dahsyat. Tapi hari ini kita belajar bagaimana kita tetap tenang ketika krisis itu ada. Kita belajar dari Yesus. Mari kita buka Matius 14 ayat 13. Yesus memberi makan 5.000 orang. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengar dan mengikuti dia dan dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ayat 14, ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Ayat 15, menjelang malam murid-murid datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah malam, suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Ayat 16, tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Ayat kan ke-17, jawab mereka, mereka ada pada kami di sini hanya yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Ayat 18, Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Ayat 13 menggambarkan situasi emosi Yesus. Dia baru saja mendengarkan sepupunya yang dikasihinya, Yohanes, wafat dengan kepala dipenggal. Ayat yang ke-14, dalam keadaan krisis, Yesus diperhadapkan dengan 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak, yang membutuhkan pertolongan daripada Yesus. Ayat yang ke-15, reaksi para murid meminta Yesus untuk membubarkan keramaian untuk masing-masing membeli makanan. Itu adalah reaksi yang masuk akal dan manusiawi. Karena para murid sangat terbatas. Kita sangat terbatas, saudara. Ayat ke-16, reaksi Yesus berbeda. Karena Yesus tetap tenang dengan berkata, keramaian itu tidak perlu membubarkan diri. Tapi para murid yang harus memberi ribuan orang itu makan. Ada quotes berkata begini. Ketenangan akan membuat kemampuan yang manusia terbatas kepada kuasa yang tidak terbatas. Amin. Saudara, ayat 17 dan 18 menunjukkan reaksi, ya, ketenangan, tidak panik, tidak overthinking, khawatir. Itu ayat 17 dan 18. Hari ini kita belajar dari Yesus. Nah, bila saja Yesus tidak mempunyai sikap yang tenang, apa yang terjadi? Dia bisa saja keliru memberi jawaban, ya, sehingga dapat berujung pada situasi yang buruk. Oleh sebab itu, Yesus tetap tenang. Biarlah kita belajar untuk selalu tenang menghadapi krisis badai hidup. Amin. Maka Yesus masuk ke dalam dimensi tidak terbatas. Begitu juga dengan kita. Kita bisa masuk ke dalam dimensi yang tidak terbatas. Amin. Karena tenang, Yesus dapat memberikan yang tepat dan benar. Sungguh luar biasa Allah kita. Dia sudah memberikan contoh yang baik buat kita. Saya mau kesaksian. Bulan April dan Mei 2020. Seperti semua orang alami. Keluarga saya juga alami. Pelayanan yang sudah terjadwal. Batal. Penerimaan keuangan dari keluarga kami drastis berubah.
Pola hidup berubah. Dengan PSBB sampai dengan PPKM. Saya dan suami alami ketakutan. Untuk masa depan dalam keuangan, kesehatan. Pasti kita juga alami itu semua, saudara. Mungkin keamanan diri sendiri. Juga keluarga kita. Bahkan jemaat Tuhan. Saya dan suami tidak bisa hanya memikirkan diri sendiri. Tetapi kita banyak memikirkan orang lain. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Akhirnya saya dan suami agak khawatir, agak takut ya. Mungkin juga overthinking ya. Bohong. Kalau saya dan suami katakan, oh kami tetap tenang. Kami tetap damai, bohong. Kita semua alami. Amin. Namun, kami langsung lebih lagi masuk dalam hadirat Tuhan. Kami lebih lagi menyembah Tuhan. Kami lebih lagi saat teduh. Hanya Dia yang kami andalkan. Tidak ada orang lain di dunia ini selain Yesus yang kita sembah. Saya percaya saudara, sampai hari ini, kalau sampai hari ini kami sekeluarga sehat, produktif, bahkan lebih produktif dari sebelum krisis. Itu semua karena ketenangan Yesus dianugerahkan kepada kami, kepada saudara semua. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Jangan takut. Kita juga gak ngerti untuk kedepannya seperti apa. Ada satu quote mengatakan, mukjizat 5 ketul roti dan 2 ekor ikan adalah jatah setiap orang percaya dalam ketenangannya. Siapa yang mau foto silakan. Untuk kita supaya ingat. Ya. Kita sebagai orang percaya dengan ketenangan kita, Tuhan pelihara kita. Jangan takut saudara. Tapi dalam satu persoalan Anda mempunyai krisis atau badai hidup saudara. Tiba-tiba Anda bilang begini. Oh saya sudah lakukan ini, saya sudah lakukan ini. No, bukan itu. Tapi hati kita yang Tuhan lihat. Apa kita sungguh-sungguh menyembah Dia, mengandalkan Dia. Bukan karena uangnya, bukan karena apapun, bukan. Tapi karena Yesus yang mati bagi kita, menebus dosa kita. Dialah yang fokus utama dalam hidup kita. Amin. Ada begitu banyak perkara dalam hidup yang dapat kita gunakan sebagai kesempatan untuk belajar. Kita menjadi tenang. Ada 3 hal. Yang pertama adalah pikiran tenang. Saat krisis, di saat badai hidupmu ada dalam hidupmu. Pikiran kita harus tenang, saudara. Ada satu quote katakan, pikiran tenang adalah senjata pamungkas untuk melawan tantangan. Kualitas hidup Anda ditentukan oleh kualitas pikiran Anda. Amin. Seperti apakah pikiran kita? Bersungut-sungutkah? Marahkah? Ada satu, saya semakin mengerti, kalaupun ada badai dalam kehidupan kita, ada satu rencana Tuhan yang dahsyat buat kita. Amin. Maka sebab itu kita harus memfilter setiap pikiran-pikiran yang masuk dalam pikiran kita. Karena pikiran adalah medan peperangan. Sebab itu saudara dalam kasih Tuhan, isilah pikiranmu dengan firman Tuhan. Di saat Anda diisi dengan pikiran firman Tuhan,
Maka begitu banyak hikmat, tuntunan dari Tuhan. Filipi 4 ayat yang ke-8 dikatakan apa? Jadi akhirnya saudara-saudara semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Pikirkan saudara yang baik, jangan yang negatif. Datang persoalan, kita udah kasih tahu, begitu juga, nggak ada perubahan. Kekeh, tetap keras kepala. Gimana Tuhan mau bekerja dalam hidup kita? Nggak akan bisa. Di saat persoalan datang, krisis datang dalam hidup kita, lembutkan hatimu. Lembutkan hatimu dan tanya sama Tuhan. Apa yang engkau inginkan dariku Tuhan? Itu yang harus kita lakukan saudara. Salah satu cara mudah untuk menjaga pikiran Anda. Dengan tidak menjadi seseorang yang suka mengkritik. Apa-apa kritik. Ya, supaya apa? Agar tidak mengecilkan hati orang lain atau melemahkan orang lain. Tapi sebaliknya, pikirkan tentang hal-hal baik dari orang lain. Amin. Ya. Jangan selalu berasumsi. Pikiran negatif ada dalam pikiran kita. Difilter saudara. Amin. Jangan kita suka mengkritik. Bukan bagian kita. Amin. Itu bagian Tuhan. Jangan jaga pikiran kita tetap positif. Karena pikiran menjadi kata-kata. Dan kata-kata akan menjadi tindakan kita. Amin. Hati-hati dengan perkataan Anda. Kita harus bertanggung jawab kan. Suatu saat nanti. Apa yang kita katakan. Saya bersyukur kepada Tuhan. Karena dengan pikiran positif kita menyadari apa yang sesungguhnya sedang terjadi. Amin. Supaya apa? Kita nggak terjebak. Ngutuk-kutuk terus. Kita nggak ngerti apa yang sesungguhnya terjadi dalam hidup kita. Jangan sampai terjebak oleh badai hidup kita, oleh krisis. Jangan. Ya, jangan. Kita harus menyadari itu. Apa yang terjadi Tuhan? Saya bersyukur. Tuhan pasti tolong saya. Tuhan akan aku akan keluar sebagai pemenang, lebih dari pemenang. Amin. Nah, sehingga kita dapat apa? Dapat menentukan setiap tindakan, perkataan yang tepat dan benar untuk kita lakukan. Amin. Jadi efeknya bahaya kalau kita tidak menyadari, kalau kita tidak mengerti sesungguhnya apa yang terjadi. Kita harus mengerti efeknya bersungut-sungut, pikiran, perkataan yang negatif. Akhirnya apa? Menjadi stres sendiri. Saudara tahu, saya begitu banyak melayani orang-orang yang stres. Habis ikut Zoom, bunuh diri, lompat dari apartemennya. Baru ikut Zoom ibadah. Itulah yang terjadi hari-hari ini. Begitu banyak orang stres. Isi pikiran kita dengan firman Tuhan. Amin. Pikiran adalah medan peperangan. Ingat itu. Iblis sangat jahat.
Makanya kita harus terus berjaga-jaga. Amin. Yang kedua, bersikap tenang. 1 Petrus 4 ayat 7. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Supaya kamu dapat berdoa. Kuasai diri kita. Supaya kita punya sikap tenang. Kadang-kadang kalau udah persoalan datang, masalah datang, wah, kita mau menolong Tuhan. Kita pakai cara kita, kekuatan kita. Enggak gitu saudara. Tuhan gak mau seperti itu. Tapi Tuhan mau kita mempunyai sikap tenang. Sikap tenang. Sikap yang dibentuk. Bukan bawaan. Jangan Anda berpikir, oh dia orangnya tenang loh. Kayaknya orangnya diem nih, dia kayaknya tenang. Belum tentu. Coba kalau datang masalah, persoalan datang. Wah, langsung keluar perkataan yang negatif. Pikiran yang negatif. Sikap yang dibentuk. Ya. Jadi tenang itu sikap yang dibentuk. Artinya, untuk menjadi tenang, seseorang itu bersedia belajar dan dibentuk oleh banyak pengalaman. Pengalaman hidup. Nah itulah, dengan semakin kita dibentuk, kita akan semakin dewasa, semakin dewasa. Amin. Maka itu sebablah, mari Bapak Ibu sekalian, bersikaplah tenang. Agar kita dihindarkan dari ucapan, tindakan yang sangat emosional. Yang akan merugikan diri sendiri dan siapa? Orang lain. Amin. Jangan. Ayo kita mulai bersikap tenang. Ibu-ibu, bapak-bapak, saya mau membawakan ini, firman ini. Saya diuji juga loh. Diuji. Dengan persoalan soal kecil. Bulan yang lalu, ini salah satu ya. Bulan yang lalu, saya, anak-anak, cucu berlibur. 2 malam ke Ciwidey, kampung suami saya. 2 malam di Bandung. Kenapa kita harus ke Bandung? Karena Bapak ada pelayanan di Bandung. Dan yang mengundang menyiapkan kamar buat kita. Jadi kita aman. Karena anak saya yang besar Bella mau ikut, cucu-cucu saya mau ikut. Saya bilang sama Keisha, tolong pesenin kamar di Traveloka buat Kak Bella. Dari tanggal 25 sampai tanggal 26. Oke Ma. Perjalanan dari Ciwidey ke Bandung. Karena waktu itu katanya ada ganjil genap ya. Karena kita aman. Jadi kita lewat biasa. Keluar ke Pastur. Karena Bella bukan ganjil, jadi dia harus lewat Kopo. Tapi dia dulu yang sampai di hotel. Waktu itu di Novotel. Dia sampai, kita lagi dalam perjalanan. Mama, ini Keke salah tanggal. Tanggal harusnya 25-26, ini 26-27. Oh my God. Terus aku coba untuk upgrade juga gak bisa kata dia. Terus aku udah cari hotel juga gak bisa. Penuh saudara Bandung tuh. Penuh. Terus gimana? Ya udah ke hotel ini, ke hotel ini. Ya udah deh, tunggu Mama ya. Nanti kita ngomong lagi. Oke Mas, tutup. Saya cuma bilang gini, Tuhan berikan ketenangan buat saya. Saya percaya di saat saya tenang, ada jalan keluar. Amin. Terus saya ngomong gini sama Bapak. Bapak tuh lagi udah kebelet, pengen ke kamar mandi. Terus saya nanya lagi, Papa gak bisa nelfon orang yang bantu kita, yang nyiapin kita hotel. Enggak bisa. Udah begini. Oh ya udah, berarti saya nggak bisa ganggu. Udah berhenti di satu hotel, dia turun, dia cepet ke kamar mandi. Udah, terus akhirnya kita jalan lagi. Sampai di hotel, saya samperin Bella. Saya duduk di hadapan dia. Terus gimana Bel? Gini, gak ada mah gini. Tiba-tiba saya diingatkan satu orang yang mengurus kamar kita. Saya telepon dia, saya ceritakan. Terus dia bilang gini,
Ibu, memang kebetulan saya juga kenal sama orang ini. Ibu tunggu sebentar ya, nanti saya akan kabarin. Ya oke, baik, terima kasih. Enggak sampai lama saudara, 5 menit dia telepon lagi. Ibu bisa, cuman harus di-upgrade. Dalam hati, puji Tuhan. Saya kasihan sama cucu udah capek, nggak dapat kamar, hotel penuh. Aduh, saya bilang puji Tuhan, terima kasih ya. Iya Bu, bisa Bu. Jadi dari tanggal 25 ke 26. Apa saya langsung marahin Keisha atau Bapak juga marahin Keisha? Enggak. Ya udah mau gimana lagi? Mau refund minta kembali juga nggak bisa Traveloka. Ditelepon-telepon susah. Ya sudah, tenang aja. Tuhan kasih jalan. Hal kecil saudara. Kita belajar untuk tenang. Ini di rumah saya lagi banyak cucu nih. Ada adiknya Stephen, juga ada anaknya juga di rumah saya. Inep, nama juga anak-anak ya. Yang satu, apalagi yang laki. Kalau yang perempuan masih mending. Wah ribut. Mima ini dah. Tapi puji Tuhan saya menguasai diri saya. Kadang-kadang saya suka, udah ya bukan saya itu. Kadang-kadang saya takut gak tenang gitu loh. Ya aduh mau bikin firman. Terus ini, enggak. Saya terus menguasai diri saya. Terus menguasai. Maka ketenangan hati itu datang. Ketenangan ilahi itu datang. Amin. Oke. Itu yang pertama apa tadi? Pikiran yang tenang. Yang kedua, bersikap tenang. Yang ketiga, berlatih untuk mengambil jeda atau berdiam diri. Dalam quotes ada dikatakan gini, jeda dulu sebelum menilai sesuatu. Jeda dulu sebelum berasumsi. Jeda dulu sebelum menuduh. Jeda dulu sebelum bereaksi keras. Dan kita pun akan terhindar dari perbuatan dan perkataan yang akan disesalinya nanti. Wow, keren banget. 2 Samuel 16 ayat 5 sampai 12. Ibu-ibu nggak usah, kita semua nggak usah baca, tapi saya akan simpulkan seperti ini. Ini Simei mengutuki Daud. Simei itu dari kaum keluarga Saul, ya. Simei ngelemparin Daud, ngutukin Daud, pokoknya nyebelin dah, nyebelin banget. Orang yang deket-deket Daud bilang gini, udah bunuh aja, sini gue ambil deh, gue bunuh. Enggak. Kenapa Simei seperti itu? Mengutuki Daud. Karena ada satu dendam, ada kepahitan. Karena Daud yang menjadi raja, bukan Saul. Wow, itulah saudara dalam kasih Tuhan. Tapi hebatnya sikap daripada Daud. Dia raja yang benar-benar diurapi, yang mengandalkan Tuhan. Dia serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Amin. Begitu juga dengan kita. Dia tahan kekesalannya. Dia nggak bereaksi keras untuk Simei. Tapi dia nggak pakai cara dia. Dia serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Krisis yang dihadapi Daud ini, itu melatih. Ayo kita melatih diri kita hari-hari ini. Amin. Melatih diri kita ya untuk apa? Untuk menanggapi setiap masalah dalam hidup kita ini dengan ketenangan ilahi. Bukan dengan kekuatan diri sendiri. Akan berantakan saudara. Dengan kita berlatih, mengambil jeda. Artinya kita memberi diri. Ya, ada ruang dengan kesempatan yang lebih besar untuk kita berpikir dan bertindak lebih bijaksana. Amin. Itulah yang Tuhan mau dalam hidup kita. Belajarlah untuk menjadi pribadi yang responsif. Bukan reaktif dalam setiap kehidupan kita. Mari kita mulai hari ini. Kita mau bersikap tenang. Maka Tuhan akan memampukan kita
untuk menyelesaikan segala tantangan dalam hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri. Bisa tolong WL. Kita bersyukur ya saudara. Kita punya Allah yang luar biasa. Dia begitu sabar sama kita. Maka teladanilah Yesus. Dia sabar menghadapi kita. Dia dengan penuh reaksi dengan ketenangan. Bersikap tenang. Maka semua akan ada jalan keluarnya. Amin. Mari kita taruh tangan kita di dada. Yes. Horabai shandai. Terima kasih Yesus. Kau dahsyat Tuhan. Yes Lord. Dengan sayapmu ya Tuhan. Naungiku dengan kuasa-Mu, yes Lord. Di saat badai bergelora, ku akan
Horabaya Shandaya Lama. Kau bawa kami terus terbang bersama denganmu Tuhan. Di saat badai datang, kami aman bersamamu Tuhan. Terima kasih buat siang hari ini. Penuhi kami dengan pikiran yang tenang. Penuhi kami dengan sikap yang tenang. Dan kami boleh berlatih untuk mengambil jeda. Untuk kami tidak gegabah dalam setiap tindakan, perbuatan, perkataan kami Tuhan. Yang merugikan diri kami sendiri maupun orang lain Tuhan. Ajar kami siang hari ini. Engkau sungguh baik atas setiap anak-anak-Mu Tuhan. Roh Kudus, Kau lawat anak-anak-Mu. Yang ada di rumah juga Tuhan. Lawat mereka Tuhan. Dengan ketenangan ilahi, kami boleh berjalan dengan Engkau Yesus. Kali-kali pun Kau tidak akan pernah meninggalkan kami. Sekali-kali pun Kau tidak pernah melupakan kami ya Tuhan. Terima kasih buat siang hari ini. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.